Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faradia Zulfa dengan NPM 725530004. Di video kali ini, Farah bakal menjelaskan singkat, padat, dan jelas tentang konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Yang melatar belakangi konflik antara Iran dan Amerika Serikat udah ada sejak Resolusi Islam pada tahun 1979. Iran berubah menjadi negara Republik Islam yang mengakui keberadaan Israel. Amerika Serikat pun menjadi sekutu utama Israel, dan hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran memburuk sejak krisis penyanderaan kedutaan Amerika Serikat di Teheran 1979 sampai 1981, dan terus diwarnai sanksi ekonomi, konflik tidak langsung, dan ketegangan militer. Amerika Serikat juga terlibat dalam konflik ini karena memiliki hubungan aliansi strategis yang kuat dengan Israel. Sebagaimana sekutu utama Israel, Amerika Serikat juga sering memberikan dukungan militer, politik, dan diplomatik untuk menjaga keamanan serta membatasi pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ketegangan antara ketiga pihak semakin meningkat melalui berbagai serangan militer, serangan drone, serta konflik tidak langsung melalui kelompok proksi di kawasan ini. Situasi tersebut menunjukkan bahwa konflik antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada keamanan regional Timur Tengah, tetapi juga mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi global, serta hubungan internasional. Oleh karena itu, konflik ini menjadi isu penting untuk dianalisis guna memahami dinamika kekuasaan, kepentingan strategis, serta upaya penyelesaian konflik dalam sistem internasional. Faktor-faktor yang menyebabkan serangan tersebut adalah pemimpin tertinggi di Iran, Ali Khamenei, yang meninggal dalam serangan pada tanggal 28 Februari 2026 yang memicu balasan besar dari Iran. Dan yang kedua, serangan balasan Iran menggunakan rudal dan drone terhadap Israel dan kepentingan Amerika Serikat di kawasannya. Siapa saja faktor utamanya, yaitu Amerika Serikat yang bersekutu dengan Israel dan sering terlibat dalam konflik ini secara politik dan ekonomi maupun militer. Dan kepentingan strategis tersebut yaitu melindungi sekutu Israel karena Amerika Serikat memiliki hubungan strategis yang kuat dengan Israel. Yang nomor 2 yaitu Israel yang merupakan pemeran utama memang berkonflik dengan Iran, dan Israel yang juga melihat program nuklir Iran sebagaimana ancaman bagi langsung keberadaan negaranya. Dan yang nomor 3, Iran yaitu rival utama Israel di Timur Tengah yang sering menghadap secara langsung maupun melalui sekelompok sekutunya. Kolaborasi dengan lembaga militer, yaitu militer yang bertugas menjalankan kebijakan keamanan atau mempertahankan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka juga memanfaatkan data intelijen untuk merancang strategis operasional. Selain itu, militer memberikan analisis mengenai kemampuan dan berpotensi risiko kepada pemimpin negara sebelum pengambilan keputusan dilakukan. Dengan adanya koordinasi yang baik, serta pelaksanaan operasi militer dapat berlangsung dengan lebih efisien dan teratur. Dan juga ada kerjasama dengan diplomasi. Diplomasi tersebut seperti pemerintahan luar negeri memiliki peran penting dalam mengelola interaksi antar negara. Diplomasi berfungsi untuk mencegah peningkatan konflik melalui proses negosiasi. Selain itu, mereka juga berusaha mendapatkan dukungan dari negara lain atau organisasi internasional. Hasil dari upaya diplomasi tersebut dapat menunjukkan apakah tindakan militer diperlukan atau tidak. Strategis keamanan dan pertahanan negara, kita perlu tetap fokus pada perlindungan keamanan nasional, memperkuat sistem pertahanan dan teknologi keamanan, serta meningkatkan keamanan siber untuk mencegah serangan dan menjaga kesiapan angkatan bersenjata sebagaimana langkah pencegahan. Kita juga dapat memprediksi apa yang dilakukan oleh pihak lain dengan pihak lainnya. Pendekatan yang diambil seharusnya berbasis nasional dan strategis, bukan hanya bertumpu pada emosi.
strategis tersebut, yaitu ekonomi dan sanksi dalam konflik masa kini, sering juga bentuk tekanan ekonomi yang digunakan. Di sini penting juga untuk menyusun respon atas sanksi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada negara mitra dagang yang bermusuhan, dan memperkuat kolaborasi ekonomi dengan negara lain. Tindakan ini juga berpotensi melemahkan posisi musuh tanpa harus berkonfrontasi secara langsung. Amerika Serikat memberikan dukungan kepada sekutunya untuk memastikan stabilitas kawasan Timur Tengah. Iran pun menguatkan posisi tersebut di tingkat regional. Keputusan strategis ini terkait dengan rencana jangka panjang pastinya dalam mempertahankan kekuatan serta pengaruh geopolitik. Sebagai contoh, Israel mau berusaha menghalangi Iran yang memiliki kekuatan militer besar di Timur Tengah. Di sisi lain juga, Iran berupaya memperluas pengaruhnya lewat aliansi dan kekuatan militer yang dimiliki. Amerika Serikat juga berkeinginan untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan melindungi sekutunya di wilayah tersebut. Oleh karena itu, banyak kebijakan yang diterapkan merupakan bagian dari strategis geopolitik yang merupakan jangka panjang, meskipun ada beberapa yang menjadi seperti tekanan politik dalam negeri atau sentimen masyarakat. Hal ini juga biasanya bukan merupakan faktor utama dalam penentuan kebijakan besar tersebut. Dan ada juga kepentingan strategis Iran, yaitu Iran ingin memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah melalui aliansi dan dukungan terhadap kelompok di Lebanon, Suriah, Irak, dan Palestina. Israel dan Amerika Serikat termasuk ancaman terhadap kedaulatan dan kepentingan Iran. Banyak juga korban jiwa dan krisis kemanusiaan. Ada juga yang dapat menyebabkan pengungsi dalam jumlah besar, kelaparan dan kerusakan fasilitas publik. Krisis kemanusiaan ini juga sering terjadi ketika perang berlangsung lama. Dan tentunya dampak ekonomi global. Konflik internasional sering berdampak pada gangguan perdagangan internasional, kenaikan harga energi atau minyak, penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan dirasakan oleh negara yang berkonflik tetapi juga dengan negara lainnya. Menurut saya, konflik tersebut yaitu konflik internasional seperti konflik antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat tersebut dapat menunjukkan indikasi kegagalan kepemimpinan global. Jika dilihat dari perspektif teori manajemennya, manajemen organisasi tersebut, pemimpin yang efektif seharusnya mampu mendeteksi potensi konflik sejak awal melalui diplomasi, intelijen, dan bekerjasama internasional. Konflik internasional tersebut mengidentifikasikan adanya batasan atau kegagalan dalam kepemimpinan global, terutama terkait dengan pencegahan krisisnya, kolaborasi antara pihak-pihak tersebut, pihak-pihak terkait, dan proses pengambilan keputusan strategis yang bersifat kolaboratif. Berdasarkan teorinya, pemimpin global seharusnya mampu mendeteksi ancaman konflik lebih awal, membangun kerjasama internasional, dan mengambil langkah-langkah rasional untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik-konflik tersebut. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kissy face, anti